Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem informasi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Maulidia dengan NIM 090106240003 dan partner saya. Saya Muhammad Zafran Akram dengan NIM 090206240054. Dalam presentasi kali ini, topik yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi sistem informasi, kedua, fungsi sistem informasi dalam Islam, ketiga, konsep sistem informasi dalam perspektif Islam, keempat, kekuatan dan kelemahan sistem informasi dan pers Islam, kelima, sumber informasi Islam, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Poin pertama yaitu adalah apa itu sistem informasi. Jadi, sistem informasi ini terdiri dari dua kata, yaitu sistema yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Jadi tidak dapat dipisahkan. Sedangkan informasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni information, yang berarti keterangan ataupun penerangan. Fungsi sistem informasi dalam Islam yang pertama adalah penyebaran pengetahuan. Sistem informasi berfungsi untuk menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat, baik dalam konteks agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah media sosial, seperti Facebook dan Instagram, yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang ajaran Islam, kajian, dan berita terkini. Hadisnya adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Sistem informasi membantu individu atau komunitas dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Contohnya adalah zakat kalkulator. Aplikasi ini membantu pengguna dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan penghasilan dan aset mereka, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan untuk menunaikan kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat. Hadisnya adalah idahum ahadukum bil amri falyarka rakaataini min ghairi faridoti tsumma liyaqul. Jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah pengelolaan informasi. Sistem informasi dalam Islam harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa informasi yang disebar sesuai dengan ajaran Islam agar tidak menyesatkan. Contoh Al-Quran digital. Website ini menyediakan akses ke teks Al-Quran, tafsir, dan berbagai sumber daya lainnya. Pengguna dapat mencari ayat atau tema tertentu untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Hadisnya adalah kafa bil amri kadiba an yuhadditsu bikulli ma sami. Cukuplah seorang yang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah kontrol sosial. Sistem informasi berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah keburukan dan mempromosikan kebaikan di masyarakat. Contohnya adalah laporan masyarakat. Aplikasi yang dapat digunakan masyarakat melaporkan tindakan korupsi atau kemungkaran di lingkungan mereka. Hadisnya adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kelima, ada pendidikan dan pencerahan. Sistem informasi berfungsi untuk mendidik umat Islam tentang ajaran agama dan memberikan pencerahan. Contoh, e-learning, platform pembelajaran online yang menyediakan kursus tentang tafsir, fikih, dan sejarah Islam. Hadisnya adalah innallaha la yaqbidu ilman tiza'a yang tas'uhu minan nas walakin yuqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Punya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari dada manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika dia tidak menyisakan seorang pun yang berilmu,
Maka orang-orang pun menjadikan pemimpin mereka orang-orang yang bodoh. Kemudian mereka ditanya, lalu mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian adalah konsep sistem informasi dalam Islam, di mana poin pertama ini adalah benar atau akurat. Dalam Quran Surat Al-Kahfi yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Benar dan akurat ini juga terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 120 dan Quran Surat Yusuf ayat 3. Benar di sini adalah berarti informasi itu harus bebas dari kesalahan. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan bagi penggunanya. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah A1, itu adalah fix, artinya benar, tidak ada kesalahan ataupun apapun. Nah, akurat juga berarti informasi itu harus jelas mencerminkan maksudnya. Karena dari sumber informasi tersebut sampai penerima informasi, kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Jadi ini harus A1 atau bisa dibilang harus fix, tidak ada bias ataupun keraguan di dalamnya. Poin kedua itu adalah al-ma'ruf atau relevan. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khairan ummatin urijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasikun. Kami umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka itu ada orang-orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi, informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki manfaat atau umpan balik atau feedback value, yaitu di mana informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Jadi lebih ke memperbaiki apa yang sudah di masa lalu, kemudian kita dibenarkan di masa sekarang. Dalam hal informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi penggunanya. Akhir adalah tabayun atau teliti, di mana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita yang penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Nah, jadi pada masa turunnya ayat tabayun ini, penyampaian informasi itu memakan waktu lama karena belum ada teknologi seperti kita sekarang itu WhatsApp atau sosial media lainnya. Jadi langsung simpang siur dari mulut ke mulut, di mana itu membutuhkan waktu yang lama. Dan ini rentan terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman pemberitaan. Nah, pesan yang hendak tersampaikan dalam memori manusia ketika diteruskan itu akan seperti yang saya bilang tadi akan menyebabkan miskomunikasi. Nah, pada akhirnya, masalah ini bisa diatasi ketika manusia mulai mengenal budaya menulis, di mana tulisan ini menyimpan informasi dengan lebih baik dibandingkan hanya dengan dari satu lisan ke lisan yang lain. Kekuatan dan kelemahan sistem informasi dan pers Islam. Sebelumnya, pers Islam adalah media yang berfokus pada penyebaran informasi dan berita yang berkaitan dengan ajaran, nilai, dan prinsip-prinsip Islam. Kita bahas kekuatannya dulu. Yang pertama, keterhubungan dengan nilai Islam. Pers Islam berfungsi untuk menyebarkan informasi yang selaras dengan ajaran Islam, membantu membangun opini publik yang positif tentang agama. Kedua, peran dalam pendidikan. Pers Islam berperan sebagai media pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai Islam, menciptakan kesadaran akan pentingnya pengetahuan agama. Ketiga, fleksibilitas dan adaptasi. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga tetap relevan dalam era digital. Keempat, fungsi sosial. Berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengawasi dan menciptakan kesadaran di kalangan umat muslim tentang isu-isu sosial dan politik. Kelima, penguatan identitas komunitas. Membangun solidaritas dan persatuan di kalangan umat Islam,
memperkuat identitas komunitas dalam menghadapi tantangan eksternal. Lalu kelemahannya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Banyak pers Islam yang menghadapi masalah keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan finansial, menghambat pengembangan profesionalisme. Yang kedua, keterbatasan akses dan distribusi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang disediakan oleh pers Islam, terutama di daerah yang terpencil. Yang ketiga, tantangan dari media barat. Pers Islam seringkali berhadapan dengan dominasi media barat yang memiliki sumber daya lebih besar dan pengaruh yang luas, menciptakan tantangan dalam menyampaikan perspektif Islam. Yang keempat, disinformasi dan bias. Pers Islam harus berjuang melawan disinformasi dan bias yang seringkali muncul dari media lain yang dapat merusak citra Islam. Yang kelima, perbedaan pandangan internal. Terdapat berbagai pandangan dan interpretasi dalam tubuh umat Islam sendiri yang dapat menyebabkan fragmentasi dan kebingungan dalam menyampaikan informasi. Lalu kelemahannya adalah yang pertama, keterbatasan sumber daya. Banyak pers Islam yang menghadapi masalah keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan finansial, sehingga menghambat pengembangan profesionalisme. Yang kedua, keterbatasan akses dan distribusi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang disediakan oleh pers Islam, terutama di daerah terpencil. Ketiga, tantangan dari media barat. Pers Islam seringkali berhadapan dengan dominasi media barat yang memiliki sumber daya lebih besar dan pengaruh yang luas, sehingga menciptakan tantangan dalam menyampaikan perspektif Islam. Yang keempat, disinformasi dan bias. Pers Islam harus berjuang melawan disinformasi dan bias yang seringkali muncul dari media lain yang dapat merusak citra Islam. Yang kelima, perbedaan pandangan internal. Terdapat berbagai pandangan dan interpretasi dalam tubuh umat Islam sendiri yang dapat menyebabkan fragmentasi dan kebingungan dalam penyampaian informasi. Poin kelima yaitu adalah sistem sumber informasi dalam Islam. Islam sendiri memiliki sumber informasi yang selalu digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh penganutnya, di mana sumber informasi tersebut adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi karena Al-Quran dan hadis, manusia juga berfungsi sebagai sumber informasi yang terbagi pada dua aspek, di mana aspek pertama adalah ide atau gagasan, di mana dari manusia dapat diolah menjadi informasi. Aspek kedua adalah pendapat atau opini yang dapat diolah juga menjadi informasi, yang menghasilkan scientific information. Nah, terakhir tambahan ada yang namanya peristiwa atau realitas yang bersejarah. Ini bertujuan untuk mempelajari hal-hal di masa lalu atau peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah terjadi di masa lampau. Kesimpulan, sistem informasi dalam Islam berfungsi penting dalam penyebaran pengetahuan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan informasi sesuai ajaran Islam. Fungsinya termasuk pendidikan, kontrol sosial, dan memastikan informasi akurat, relevan, dan teliti. Namun, pers Islam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan dominasi media luar. Sumber utama informasi Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, serta ide dan pendapat manusia. Pemahaman sistem ini penting untuk mengembangkan pengetahuan dan kesadaran umat. Sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.